Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberi karunia oleh Allah berupa pendengaran dan kolbu, sehingga kita dapat memaknai lantunan kalam ilahi Al-Quran yang dapat menambah keimanan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, asingkah kita dengan seruan seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu adalah kumandang yang selalu kita nanti-nantikan ketika waktu berbuka puasa tiba. Eits, tunggu dulu. Ini cuma adzan sebagai penanda waktu. Contoh adzan sebagai penanda waktu. Berbicara lebih lanjut mengenai adzan, selain sebagai penanda masuknya waktu sholat, adzan juga merupakan contoh nyata dari menyebarnya syiar Islam di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, di suatu tempat yang dikumandangkan adzan, maka di waktu yang sama, adzan akan berkumandang di daerah yang lain, namun untuk menandai masuknya waktu sholat yang berbeda. Dan kita misalkan saja, setelah berkumandangnya adzan di kota Bandung, misalkan waktu adzan maghrib gitu, maka di kota Jakarta berkumandanglah adzan maghrib. Kemudian habis itu di Palembang. Setelah itu di Banda Aceh. Dan begitu seterusnya. Itulah yang terjadi pada adzan yang terus berkumandang selama kehidupan ini masih berlangsung hingga hari kiamat. Kita coba menelisik ke belakang sebentar. Pada saat Rasulullah berunding kepada para sahabat mengenai cara bagaimana mengumpulkan orang untuk sholat jamaah. Ada yang mengusulkan pengibaran bendera, ada yang juga mengusulkan trompet, ada juga yang mengusulkan lonceng. Namun kedua usulan terakhir ini tidak setuju oleh Rasulullah karena tasyabuh atau menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sahabat Abdullah bin Zaid memperhatikan masalah ini dengan serius. Pada suatu malam, sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi mendengar seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga pada kalimat La ilaha illallah. Keesokan harinya, sahabat Abdullah bin Zaid mengabarkan ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membenarkan mimpi itu dan langsung menyuruh Bilal, sahabat yang paling lantang suaranya, untuk menyerukan kalimat-kalimat yang berada di dalam mimpi sahabat Abdullah bin Zaid ini setiap masuknya waktu sholat. Apa yang kita sikapi selama ini ketika adzan berkumandang dan kita mendengarkan adzan itu? Ya, sebagian dari kita bersiap diri semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Namun, sebagian dari kita pula ada yang masih menganggap bahwa adzan itu hanyalah angin lalu. Disinilah letak keimanan kita diuji. Apakah keimanan kita sedang naik-naiknya atau iman kita sedang turun? Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita telah mengajarkan kita bagaimana menyikapi adzan yang sedang berkumandang, yaitu dengan menjawab kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin dengan kalimat yang serupa. Misalkan saja, ketika muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita akan menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Demikian seterusnya, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabannya ialah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan untuk salat subuh, kalimat as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya ialah shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi yang ikhwan ini, bagi yang laki-laki, pernahkah pemirsa mengumandangkan adzan? Alhamdulillah jika sudah. Berarti pemirsa telah berupaya untuk melaksanakan tugas yang mulia ini, mengumandangkan adzan dengan ikhlas. Tapi bagi yang belum, jangan segan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dosa muadzin akan diampuni sejauh jangkauan suara adzannya, dan
apapun yang basah dan kering yang mendengar azan itu akan menjadi saksi di hari kiamat untuk muadzin tersebut. Semoga dengan tuntunan Rasulullah ini iman kita dapat terus di-maintenance. Mengingat Rasulullah pernah bersabda bahwa setan akan lari terbirit-birit sejauh-jauhnya dari seruan azan hingga tidak terdengar oleh setan lagi. Lalu setelah selesai azan, setan akan kembali menggoda kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi pemirsa pada khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Dan mudah-mudahan dosis yang pas dari Allah ini, yaitu azan 5 kali sehari, dapat menjaga keimanan kita. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata pada kesempatan kali ini, karena sesungguhnya kebenaran yang hakiki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.